Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5 ujian akhir semester mata kuliah temu balik informasi tentang cara kerja dari BNIR. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ismi Susilawati dengan NIM 18110001 dari kelas IF 18A. Oke, langsung saja kita mulai dengan video yang saya buat tentang cara kerja Boolean Model Information Retrieval. Sebetulnya, program ini kelanjutan dari soal sewaktu UTS dulu tentang tahap pra-pengolahan teks. Nah, dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai cara pra-pengolahan query. Oke, seperti biasa, di sini saya sudah berada di codingan sewaktu UTS dulu. Jadi, kita tidak perlu menulis ulang codingan tersebut. Kita tinggal jalankan satu-satu dulu codingannya. Oke, yang pertama kita jalankan dulu. Kita tunggu. Seperti biasa ya, codingan ini akan meminta akses ke Google Drive kita. Kita ikutin saja langkahnya. Ini kita copy, lalu kita pastekan di sini. Dan tekan enter. Setelah itu, lanjut codingan yang kedua. Kita run juga. Maka akan menampilkan hasil dari headline. Lalu codingan yang ketiga. Nah, codingan ini yang digunakan oleh mesin supaya dapat membaca sebuah angka, simbol, dan sebuah tanda baca yang tidak penting, yang nantinya akan digunakan dalam proses pra-pengolahan teks. Lanjut codingan keempat. Codingan keempat ini merupakan tahapan dari pra-pengolahan teks. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, ini hasil dari sebuah data headline yang sudah kita proses. Lalu kita akan masuk ke codingan inti, yaitu cara pra-pengolahan query dari awal input proses sampai menjadi hasil akhir. Langkah pertama, kita ketik dulu import RE. Ini bertujuan supaya sistem dapat mencari sebuah string RE sendiri, yaitu regex atau regular expression. Lalu kita ketik import NLTK. Ini bertujuan supaya mesin dapat mengenali sebuah pola angka dan simbol. Lalu ketik from NLTK dot corpus import stopword. Ini bertujuan supaya mesin dapat mengenali sebuah pola huruf yang tidak penting. Lalu ketikkan juga from NLTK dot stem import porter stemmer. Ini bertujuan supaya sistem dapat mengelompokkan sebuah kalimat menjadi perkata. Lalu ketikkan pola underscore angka sama dengan R
Lalu ketik pola underscore simbol sama dengan R lalu ketikkan SW sama dengan set buka kurung stopword words English. Lalu kita ketik juga stammer buka kurung porter stammer, maksudnya sama dengan porter stammer lalu kurung. Lalu kita ketik juga BOP sama dengan buka kurung kurawal not, nilai not sendiri adalah 3, n, nilai n sendiri yaitu 2, or, nilai dari or yaitu 1, buka kurung bernilai 0 dan tutup kurung bernilai 0 juga. Lalu ketik juga BO list buka kurung BOP dot case. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang coding yang BOP. Coding menjelaskan mengenai sebuah operator yang ada dalam operasi boolean. Dan di dalam operasi boolean, operator-operator itu mempunyai standar prioritas yang nantinya sebagai acuan sistem dalam menganalisis sebuah data headline. Lanjut codingan berikutnya yaitu tentang def pra pengolahan buka kurung key. Di sini saya sudah menyiapkan codingannya. Kita buka notepad saja. Lalu kita copy codingan ini. Dan pastekan di sini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang codingan ini. Jadi, dalam codingan ini menjelaskan tahap awal dari PMIR, yaitu tahap pra pengolahan query, di mana dalam tahap ini hanya terdapat 5 tahapan saja, yaitu test folding, number removal, with space removal, tokenisasi, dan stemming. Jadi, sebelum sebuah kata pencarian diproses menjadi sebuah headline yang diinginkan, tahap awal yaitu pra pengolahan query. Seperti pada codingan ini, lalu langkah selanjutnya yaitu mengubah bentuk infix menjadi postfix. Oke, kita kembali ke notepad lagi. Kita cari codingan def infix to postfix. Lalu kita copy.
dan pastekan di sini. Jadi, dalam codingan ini, setelah melewati tahap pra-pengolahan query, maka akan dibuat yang dulunya bentuk infix diubah menjadi postfix. Kenapa ini dilakukan? Supaya sistem dapat mengenali urutan cara pemrosesan datanya. Jadi, dalam codingan ini terdapat banyak perulangan agar program dapat bekerja dengan baik, supaya tidak ada kesalahan. Dan juga dalam proses pengkodingan tidak terlalu panjang. Lalu, langkah selanjutnya yaitu melakukan boolean mapping atau pemetaan. Oke, kita kembali ke Notepad lagi. Kita cari coding dev boolean mapping. Lalu kita copy. Dan pastekan di sini. Dalam codingan ini, setelah sebuah query berhasil diubah ke bentuk postfix, maka langkah selanjutnya akan dilakukan tahap pemetaan terhadap query tersebut dengan bantuan dari boolean operator. Lalu, langkah selanjutnya yaitu evaluasi boolean. Dan merupakan tahap akhir dari program ini. Oke, kita kembali ke Notepad lagi. Kita cari coding dev evaluate boolean. Lalu kita copy. Dan pastekan di sini. Jadi, dalam coding ini merupakan tahap akhir dari BMIR, yaitu melakukan evaluasi terhadap sebuah query dengan metode boolean. Jadi, sebuah data query diproses keluar dan menghasilkan headline. Maka akan dilakukan pengecekan dulu. Apakah di dalam sebuah headline terdapat kata yang user inputkan atau tidak, dan juga terdapat kata yang dimaksud, maka headline tersebut akan menunjukkan nilai true. Dan jika tidak ada, maka akan menunjukkan nilai false. Jika sudah semua, lalu kita run codingan barusan yang kita sudah pastekan di sini. Jadi ini ada keeroran ya teman-teman. Permasalahannya adalah yang harusnya titik 2, tadi saya mengetikkan dengan sama dengan. Setelah kita perbaiki, kita run lagi. Dan kenapa di situ ada error? Ternyata saya kurang menambahkan sebuah kurung. Lalu kita run dan berhasil. Oke, lalu kita ke codingan yang terakhir. Kita masuk ke Notepad lagi, lalu kita copy-in dan kita paste. Kita paste di sini ya. Dalam codingan ini, kita nanti akan disuruh untuk menginputkan sebuah query. Dan nanti akan diproses oleh sistem yang tadi sudah kita buat. Oke, langsung saja kita run. Di sini disuruh input sebuah query.
kata inputkan Pakistan, lalu tekan enter. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Ini hasil dari PMIR, yaitu menunjukkan nilai ada atau tidak sebuah query di dalam sebuah headline. Mungkin cukup sekian video jawaban dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.